Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu, tanggal 9 Juli tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 41 ayat 55 sampai 57, dilanjutkan dengan bab 42 ayat 5 sampai 7a dan ayat 17 sampai 24a. Sekali peristiwa, seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Maka berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Maka Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab kelaparan itu makin hebat di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu menghebat di seluruh bumi. Di antara orang yang datang membeli gandum itu, terdapatlah pula anak-anak Israel, sebab tanah Kanaan pun ditimpa kelaparan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Maka, ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap, dan kepadanyalah mereka sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenal mereka. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing bagi mereka. Dan dimasukannyalah mereka semua ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kalian akan tetap hidup, sebab aku takut akan Allah. Jika kalian orang jujur, biarkanlah seorang saudaramu tetap tinggal terkurung dalam rumah tahanan, tetapi kalian boleh pulang dengan membawa gandum untuk meredakan kelaparan seisi rumah. Tetapi saudaramu yang bungsu harus kalian bawa kepadaku sebagai tanda bukti bahwa perkataanmu benar. Kalau begitu, kalian tidak akan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita Yusuf. Bukankah kita melihat betapa besar kesesakan hatinya ketika ia memohon belas kasih kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa diri kita.
Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai juru bicara. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perutusan para murid Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sejak menerima pembaptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita telah diangkat oleh Yesus menjadi murid-muridnya. Pada akhir perayaan Ekaristi, imam berkata, "Mari pergi, kita diutus." Itu berarti kita semua mendapat tugas dari gereja, diutus membawa damai dan mewartakan kabar gembira. Saudara terkasih, kisah dalam Injil hari ini berlatar belakang pada kenyataan bahwa jumlah orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan yang gemar mendengarkan ajarannya makin bertambah banyak. Selain itu, jenis orang yang menantikan pelayanannya juga semakin bervariasi. Ada yang mencarinya untuk mendengarkan sabdanya, mencari kesembuhan dari pelbagai penyakit, atau pelepasan dari kuasa roh jahat. Ada pula yang mungkin hanya ikut-ikutan. Di mana Tuhan Yesus, orang itu ibaratnya domba-domba yang terlantar tanpa gembala.
Karena situasi dan tuntutan pelayanan tersebut, Tuhan Yesus memilih 12 orang sebagai murid-Nya yang diharapkan akan melanjutkan karya-karyanya. Hari-hari sebelumnya, kita merenungkan Yesus yang melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Hari ini, kuasa-Nya untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan itu dianugerahkan juga kepada para murid. Dengan demikian, kita sebagai murid-murid-Nya pun mendapatkan anugerah itu. Kita memang bukan dokter atau tabib, bukan juga superhero yang dapat mengatasi segala kelemahan hidup. Namun, kehadiran kita dengan kata-kata peneguhan, penghiburan, permohonan maaf dan pengampunan yang kita ucapkan sungguh menyembuhkan atau melenyapkan sakit hati yang dialami sanak saudara kita. Demikian pula, kehadiran kita yang memberi pertolongan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dapat menguatkan saudara-saudari kita yang lemah, entah secara ekonomi, sosial, atau intelektual. Oleh karena itu, marilah setiap saat kita berusaha menjadi penyembuh bagi mereka yang terluka dan penguat bagi mereka yang lemah. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus memanggil, memilih, dan mengutus 12 rasul. Dalam perutusan itu, Tuhan Yesus menyertai para rasul dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tuhan menyertai dengan berkat-Nya, Dia selalu hadir. Selalu ada providensia Dei atau penyelenggaraan Tuhan dalam setiap langkah hidup manusia. Disinilah keyakinan leluhur kita menemukan kebenarannya. Gusti ora sare, atau Tuhan tidak tidur. Gusti mesti pareng dalan, atau Tuhan pasti memberikan jalan keluar atau petunjuk. Pertanyaan, apakah kita menyadari akan penyertaan Tuhan dalam pekerjaan kita dan pelayanan kita selama ini? Sejauh mana kita peka akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.